Bellerik. Bellerik? Wow, Bellerik. Ini badan. Ini badan banget. Seperti yang kita bilang. Badan banget nih. Badan punya sisi. Badan Bellerik, benar. bisa ke belakang. Iya, iya. Jalan iya. aja terus, tetesannya udah gak ada rasanya. Iya, dia revitalize bisa 2 kali lipat juga dari efek penambahan HP Sky Guardian Helmet ke arah Bellerik itu 2 kali lipat loh nambahnya. Ya, Oke. soalnya ada penambahan dari pasifnya si Pasifnya. Bellerik ya. Dan 2 kali lipat itu angkanya gila banget sebenarnya Om. Oke. Kalau begitu dari Om Wawa, lebih ke arah yang mana? Saya Untuk Evos draft kali ini. Lucas Jungle. Lucas Jungle, Lim, Untuk game 1 ya gue Evos. Evos. Apakah hari ini akan menjadi hari yang spesial? Mampukah Navi mendapatkan game pertama mereka? Atau bahkan Evos dengan line up terbarunya? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Lucas Jungle versus Joy Jungle. Harusnya pattern dari Lucasnya ini sedikit terlambat. Tapi Oke. nggak bakal lama-lama banget juga. Ya, tapi kalau untuk tim fight besar kita bilang ya, karena flash combonya dia nih, kayak ada imun-imunnya juga. Yap. Joy bakal, ya nggak bisa gerak sama sekali. Rhythm of Joy bakal putus di tengah. Gila, di zoning jauh seperti itu. Buset, level 1. Level 1 dan CV kali ini udah menggunakan Regen-nya. Ini cukup memberikan pressure loh. Regen ini memang dipencet. Kalau itu kan orang-orang yang nggak terlalu detail, ini biasa aja. Tapi buat orang-orang yang suka buy one, orang yang suka mekanik, ini penting banget loh Lim. Tapi jarang juga gue ngeliat tau. Kayak romernya tiba-tiba udah ada di golden. Pagi-pagi jarang banget sekarang. Karena dia bisa Y-walk kemanapun. Itu dia. Dan rotasinya bisa dengan sangat mudah. Sekarang untuk head to head kali ini, memang CV punya range yang cukup jauh. Yap, tenang range kalau Shive ya. Jadi mungkin untuk sampai level 4, dia bisa lah untuk nge-freeze lane, untuk bisa agak sedikit unggul dibandingkan dengan Erlang. Dan mengintip untuk emblem setnya, basic common ya, dulu marksman-nya. Yourself together untuk Swallow. Dan pantesan aja sosok dari seorang Bruno-nya CV ini berani banget untuk maju-maju terus ke depan. Dia pakai Master Assassin, dia pakai Fatal juga di sana. Oh ya, dan satu lagi nih ya, ini Tenacity masih banyak dipakai ya dengan pemain Evos ya. Jadi Iya. kemungkinan mereka, ya ini Tenacity yang sekarang itu lebih efektif di mid dengan late game. Karena persenan damage reduction. Ya, 5% ya. Ya, ya bukan defense pasti seperti yang kemarin. Jadi kalau untuk laning menurut gue di awal early ya. Early, ya. Early tuh kayak nggak terlalu impactful. Dan talent prediction. Wow! Full. Oh, saya kira saya sendiri tadi saya nggak lihat di grup karena in Albert lah, we trust. Full. Masih saya percaya salah satu jungle terbaik Indonesia yang pernah menjadi salah satu jungle timnas juga memang saya ingin permainan yang luar biasa dan dia transfernya masih belum keluar maksimal menurut saya. Tapi itu dia. Rotasi Aether. Rotasi Aether belum bisa mendapatkan satu buah poin kill pun di depan sana dari sosok seorang Hanafi juga nggak bisa menjadi badan. Regi udah cukup kuat dengan level 4 kali ini. Dan lihat, belum ada bisa terikat sama sekali. Regi berada di garis depan membuat permasukan dari tim Evos kali ini terperangkap tapi Ki Amos take-down. Damage-nya terlalu kuat dari seorang Swallow mundur ke belakang dengan adanya lihat Regi menyelamatkan para pasukan dari tim Evos dan hampir saja menumbangkan seorang Kars. Tidak ada Spear of Distraction di depan sana dan Albert seorang diri. Unless Abyss kali ini tidak bisa mendapatkan point kill apapun. Belum ada korban sampai saat ini. Dan yang memang zoning out yang dilakukan oleh Regi tadi berhasil memukul mundur banyak sekali pemain dari Navi. Ya, yang harus dikhawatirkan sekali oleh Evos adalah bagaimana mereka bisa memenangkan duel ya. Untuk di area gold nih, karena semakin dibiarkan juga Shive kita tahu secara statistik tim dia selalu kalah. Oh yes, tapi dianya Enggak. enggak, itu dia. Mahal loh kayak gitu. Ada beberapa alasan juga sih yang gue lihat dia emang dia makan semua farming period tapi nomor 1 dia bahkan jungle-nya pun ngalah. Jungle-nya pun ngalah. Ini mungkin adalah impact di mana jungle-nya nggak bisa melakukan rotasi, Lip. Dibandingkan ngangkut jungle tersebut dan di-steal. Dan bahkan shortcut dikeluarkan kali ini. Balik lagi. Flicker for defensive tapi Hanafi Nyaris. saja bisa mendapatkan satu momen. Tapi nampaknya sedikit langsung mundur ke arah belakang. Ki, Flicker for defensive ini nggak cukup baik untuk dia. Para pasukan dari tim Evos. Mereka jangan sampai termakan dengan gameplay dari seorang Hanafi. Yap, ada 3 lawan 2 tadi ya di bagian bawah dan itu tadi nice bet juga untuk melepaskan shortcut karena Flicker juga langsung dipergunakan oleh Shive untuk kembali mundur ke belakang. Kars berhadapan dengan Regi akan menjadi match up yang cukup panjang dan lama ya untuk di area top. Dan kita akan melihat untuk item build-nya juga semuanya dengan tough boots nih beberapa kecuali kedua marksman ternyata warrior boots. Emang suka adu mekanik kayaknya. Iya makanya dilihat dari awal tuh kayaknya suka adu mekanik ini berdua. Dan Hanafi kali ini terdeteksi sedikit untuk memberikan pressure dan ini adalah informasi untuk seorang Erlan jangan sampai terlalu offside. Kondisinya adalah kalau Erlan termakan dengan waktu 18 detik menuju ke arah turtle ini rugi banget sih. Yap, dan siap-siap juga ya karena terkadang ya dengan adanya Moskov kita bisa menang kuantitas. Apalagi terutama kalau objektifnya jauh ya kayak turtle yang sekarang di bagian top, speed of destruction kena bakal sangat bagus banget.
Tapi sekarang membawakan chip juga ya enak sebenarnya, bisa gigit ke bawah juga. Itu dia bisa tenang, ada shortcut nantinya. Jadi nggak usah terburu-buru juga. Sertalah mulai di setup kedua XP lane yang udah hadir untuk mid lane. Swelo dia kalah range sebetulnya. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan meninggalkan begitu saja. Dan lihat dari belakang Key, shortcut dibulkan di backline para pasukan dari tim EVOS mereka melakukan backstep. Berhasil mendapatkan satu salto dari para pasukan dari tim Navi. Mereka hampir saja kill Hanafi dan betul sekali. Instant damage yang dipendung oleh para pasukan dari tim Navi tidak bisa terlalu lama. Terlalu besar damage yang diberikan. Red of Giant dari Regi ini yang benar-benar membuat mereka takut dan Swelo. Back on track. Iya. Masih dengan recall yang lama. Tapi stikernya sudah berbeda. Itu dia. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngeliat pergerakan Ether tadi dia akan menghindari team fight. Betul. Padahal iya turtle-nya lumayan low. Mungkin nggak mau ngambil resiko juga sih. Ya, lebih main safe ya dia ya. Dan kekuatan dari chip tadi, dia masuk ke belakang Walks dari tempat yang cukup jauh tadi. Tidak perlu langsung ke Singhawk-nya ya, tapi langsung ya ke TKP di belakang tadi. Di lubang nomor 1. Backstep-nya bagus banget dari Key. Dia langsung buka di sana. Sebenarnya agak cukup riskan juga ketika real world manipulation-nya dibuka di tengah, shortcut-nya dibuka di tengah real world manipulation. Itu Iya. sebenarnya agak cukup riskan, Om. Tapi itu bisa buat nakut-nakutin juga kan. Ada Menurutku efek nggak masalah immobilize-nya. Bikin tutup, Iya. bikin tutup. Dan semua harus fokus buat pecahin shortcut. Iya ya, dan menurut gue juga sekarang Navi dia nggak boleh setup sih. Jujur dia yang harus counter setup. Ketika EVOS ada di mode counter setup itu kayak unggul banget. Lucas yang nggak perlu pakai badan dia tiba-tiba datang ke belakang, ya itu udah jadi memang tugas fighter. Oke, surprise! Happy birthday, Ether! Tapi nampaknya kali ini tidak ada poin kill yang cukup maksimal bisa didapatkan oleh sosok seorang Albert dan kawan-kawan. Meanwhile di depan sana, Erlan mencoba untuk bertahan seorang diri di area bottom lane. Apakah akan ada penyelamatan dan spill of distraction? Kali ini nggak ada yang bisa masuk ke dalam karena si V fokus untuk ke arah turret. Meanwhile ditutup jalannya oleh seorang Hanafi. Tidak ada rotasi ke arah bottom lane. Deny rotasi yang sangat mahal dari Hanafi. Oke, ini masih cukup pelan ya temponya juga. Dan tadi di bagian bawah cukup serem sebenarnya buat EVOS karena hampir saja Erlan mungkin kalau di ganking langsung masuk ke dive in, dia bisa saja terpick off. Dan lagi untuk setup di turtle, spare of distraction masih menjadi sebuah masalah sebenarnya. Atau tidak juga sih, karena Navi sudah mulai bergerak juga. Bagaimana Shive sudah mulai berjalan bersamaan dengan Hanafi. 5 orang di bawah kali Navi. Oke, tapi kali ini para pasukan dari tim EVO Revolver Revolution dan X-Magic telah dikeluarkan. Selo menuju ke belakang, dipanaskan kembali. Walaupun Ki tumbang, para pasukan dari tim EVO mereka tidak akan kenal gentar. Red of Giant dari seorang Regi masih ada. Dan Bang Revitals berhasil di garis depan. Langsung ada seorang padang dari seorang Hanafi. Gagal untuk mendapatkan poin kill sama sekali. Dan Bang lihat apa? Kembali menunjukkan kualitasnya. Dan tumbang! Car save the day untuk para pasukan tim Navi. Gagal perfect turtle untuk tim EVOS. Cars again and again. Salah satu EXP laner yang mungkin dulu terdengar baru tapi lihat sekarang kualitasnya dan X-Magic. Wow. Dia tidak mau kalah di depan Swallow. Mereka kalah jumlah sih jelas banget dengan hadirnya si V tadi. Damage-nya jadi cukup. Sementara EVOS yang dia udah nggak punya jalan keluar lagi. Terpaksa untuk team fight dan ya kerugian untuk EVOS. Ya, mereka dipaksa banget tadi sehingga harus meladeni ya apa yang dilakukan juga oleh Navi. 5 melawan 4 jelas bukan tugas yang mudah tadi untuk EVOS. Dan Navi mereka sudah mulai agak sedikit unggul. Meskipun ini masih tergantung ya bagaimana nanti si V secara position. Surprise! Happy birthday Cars! Salah satu peran yang sangat penting dimiliki oleh Cars yang harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim EVOS dan akhirnya menimbulkan hasil yang luar biasa. Ether masuk kabel sembarangan, ingat ada Red of Giant. Kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka belum takut kan mereka memaksa Ether supaya masuk ke dalam perangkap dari seorang Iggy. Iya. Dan kalau kita melihat Aether-nya ketika memberikan damage ke untuk Electrifying Blitz ini masih belum terlalu berasa loh buat Swallow. Yes, di depan sana surprise. Dinaik rotasi dari Key menyelamatkan Erlan. Key luar biasa menyelamatkan Erlan di saat yang tepat itu. Bayangkan kalau Key nggak lewat di situ, Lim. Iya iya dia ada Kasusnya berbeda. Cyclone Eye ya tadi menyelamatkan juga. Tapi jujur hati-hati loh dengan Navi yang dia punya power. Bermain front to back, dia punya Bruno dengan continuous damage yang lebih pasti. Mungkin di late game Erlan unggul iya, tapi nggak untuk sekarang menurut gua. Ya, mereka harus benar-benar melihat bagaimana positioning dari Shive. Shive jangan sampai bisa melepaskan full stack dari volley shotnya dia. Ini masuk ke badan-badan pemain garis depannya, terutama buat Albert. Satu item lagi, Trinity-nya jadi. Oke, tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk berdansa dari seorang Ether dengan return dari Joy-nya. Dengan kondisi seperti ini, satu mid turret yang sudah dipecahkan, ini mungkin agak cukup adil untuk mid lane mereka. Tapi
ngomongin dari side lane, mereka masih kurang kalah adil. Apalagi di top lane ya, Lim. Iya. Mungkin akan berpengaruh ke visionnya nanti, tapi di bagian mid lane ini nggak bakal Flicker. dilepas sih. Wow. Flicker for defensive berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS atas X-Magic. Ini yang menandakan kalau tidak ada lagi jalan untuk pulang ketika X-Magic berani masuk ke dalam. Dan satu hal yang harus diperhitungkan oleh X-Magic, jangan sampai dia nggak tahu position di mana chip berada. Ya, dan sejauh ini kita belum melihat ya, ada yang memantau di mana nih chipnya sebenarnya ya, bush yang mana yang sekiranya bisa ada Oh, dia. surprise! Ki menuju ke arah belakang, targetnya menuju ke arah Kars, tapi nampaknya lihat Erlan dan kawan-kawan free hit dari belakang sana berhasil mendapatkan Kars. Expect di depan sana Erlan, langsung jumpin, mendapatkan CV, flicker for defensive. Para pasukan dari tim EVOS berhasil menutup ke arah Eta. Dan Albert berhasil selamat, still survive from Albert. Wow, team fight yang begitu chaotic. Keduanya saling bertukar damage. Tapi ya, keuntungan memang masih ada di EVOS. SOD dari Erlan masuk ke bagian belakang dan menjadi ancaman yang serius. Wah, itu SOD-nya pas banget karena X-Magic, Om Awa. Yap, dan target yang di belakang memang sangat-sangat tipis sekali semuanya ya. Dan kita bisa melihat adanya sebuah base turret yang pecah tadi, yang memberikan efek knockback juga, dan Lord ini sangat gratis untuk EVOS. Free. Tanpa ada sedikit pun pajak. Sword skill nggak ada keluar. Flicker udah nggak ada yang keluar. Satu keculik pun nggak ada. Terlalu kuat untuk kondisi team fight yang sebelumnya. Harusnya mereka sekarang harus kepusingan sama Regi sih, yang udah terlalu badak. Dia nggak pakai item penambah darah selain Radiant Armor, tapi Blade Armornya ini bakal ganggu banget critical dari CV yang nggak akan maksimal. Ya, pada Radiant Armor juga kan, yang stacknya lebih cepat sekarang dibandingkan dengan yang kemarin. Real World Manipulation, Kopian. solo kill? What? Dan lihat hampir gagal mendapatkan Slurping Up. Spear of Destruction menyala dan memasuki satu posisi mid lane. Satu posisi yang terbuka. Dari Erlan fokus menuju ke arah turret. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka belum menempatkan satu posisi shortcut dari Ki di mana itu berada. Cuma kalau udah makin defense ke dalam base ya, sejujurnya shortcutnya agak susah sih. Iya, agak Karena susah. nggak ada lagi jalannya kan. Mau nggak mau pakai flicker dan juga shortcut. Kita lihat, tabrak bagian bawah. Oke, kita lihat konsol gaming dari Ki di depan sana. Gagal untuk mendapatkan satu defensive turret dari bottom lane. Real World Manipulation yang asli. Tapi kali ini para pasukan dari tim EVOS harus Regi? ke belakang. Regi terlalu sakit. Dengan Padang berhasil mendapatkan Ki. Mereka terlalu terburu-buru. Ambisius mereka untuk mendapatkan turret ditukar dengan Ki ini jujur nggak terlalu worth it. Tapi setidaknya turretnya pecah, laningnya gampang karena di arah bottom lane akan ada Lord yang selanjutnya. Oke, dan item tadi yang menarik adalah yang di-build dengan Ki ya. Fleeting time. Lebih mempercepat lagi untuk penggunaan dari shortcut nantinya. Karena ya dapat assist juga akan mempercepat untuk efek cooldown dari shortcut. So let's see apakah sekarang akan bermanfaat juga ke depannya. Sementara ya masih ya dengan serangan yang di-build up untuk menuju ke buff dari Ether. Navi. Ether, really, Ether. Gak boleh terlalu buru-buru, Ether. Walaupun memperebutkan karena powerful buff, tapi itu nggak cukup worth it kalau ditukar dengan nyawanya Ether. Yap, jadi sekarang untuk pengambilan buff juga, Navi mereka sudah mulai harus memilih. Iya. Mau yang purple buff, mau yang orange. Wah, itu kejadian yang nggak ngenakin banget pastinya untuk para jungle. Karena invade dari lawan itu udah nggak bisa dibendung biasanya. Tapi melihat winning condition dari Navi sendiri, gue ngerasa masih ada di landing jauhnya. Mungkin trap ke arah chipnya. Paksa chipnya, cari chipnya. Dengan catatan harus instan ya. Kalau Iya. nggak instan, ya dia akan dibalikin. Ya. Tapi kondisinya sekarang coba kita lihat. Balik, reverse psychology. Malah trapping yang dilakukan itu dari EVOS untuk memperebutkan Lord yang selanjutnya. Dan itulah kesempatan dari Ki untuk bisa ngebuka shortcut backstep lagi. Ya, karena mereka punya chip. Mereka bisa mainin kan untuk mappingnya juga. Kayak dia bisa ada di mana-mana. Dengan hilangnya presence chip dari minimap. Ini cukup menjadi misteri langsung buat Navi. Kalau mereka salah bergerak satu langkah saja, bisa-bisa ada shortcut di belakang. Atau bisa-bisa mereka di-ganking langsung dengan motor plus chip. Atau gue ngeliat entah kenapa ya. Ini ada celah juga pancing shortcutnya. Tapi dengan catatan Kars yang ada di depan. Biar Hanafinya dapat momen. Dan X-Magic juga free. Kars lagi-lagi telah menunjukkan batang hidungnya kali ini. Tapi kondisi yang harus Kars tahu, dia nggak bisa sembarangan masuk. Dengan item yang hampir aja kita bisa bilang cuma satu item yang jadi dari Kars. Dengan satu baru rob menuju ke arah Blade Armor. Tapi ini masih belum cukup, Om. Siapa yang bisa ditahan dengan item seperti ini? Ya, butuh tambahan lagi ya. Blade Armor. Baru jadi. Baru jadi sekarang. Tapi lihat dari Kars di depan sana, bakal coba untuk ditutup flicker for defensive. Kembali didapatkan. Tapi lihat Ether is coming down, Breath of Dryad! Berhasil
masuk dari Aether mundur ke arah belakang. Spiral Distraction gagal. Dan para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan lock yang selanjutnya. Tipe tambahan yang menjadi jawaban. Albert, what are you doing? Albert berhasil mendapatkan Lord yang masuk terlalu dalam dan akhirnya membuat dia tumbang. Kerugian di tangan dari EVOS. Dan Lordnya kemungkinan besar akan menjadi Lord yang sia-sia. Pertukaran 2 ditukar dengan hanya ada 1 member plus Lord. Mungkin masih bisa di defense juga. Walaupun ya kita tahu dari sisi goldnya, ekonominya masih dipegang oleh EVOS. Ya, tapi cukup disayangkan ya. Karena tadi sebenarnya ada kesempatan untuk Albert juga mundur. Iya. Tapi mungkin mengira karena damage-nya cukup. Dia memaksakan untuk tetap maju. Miscalculate yang sangat berbahaya. Walaupun kita anggap ini masih menit yang ke-14, tapi kalau nanti itu terjadi di menit 18, Lim, semuanya bisa berbeda. Iya, Lord Evolve yang sekarang ya dengan damage reduction tinggi sekali. Tapi masih sempat sih untuk nge-follow Lordnya. Reginya spawn pun nggak usah buru-buru untuk datang ke lane, ada key yang bisa shortcut nantinya. Ini jelasnya shortcut akan menjadi senjata ya. Flicker shortcut, flicker tentang cooldown. Paksa. Oke, bakal coba dipasang dengan ada shortcut di depan sana. Eto menuju ke arah belakang, Ki masih bisa selamat, tapi reward manipulation. Ternyata yang asli gagal untuk mendapatkan yang palsu. Sedangkan di depan sana, Castle perangkap di depan sana membuat para pasukan dari tim Navi kehilangan defensive power mereka. Lihat, yang aslinya gagal untuk mendapatkan deliver damage maksimal, malah yang imitasi dari Swallow yang full maksimal dapetin point kill. Ya, tapi lagi-lagi Kars yang harus menjadi korban ya untuk Navi sendiri karena dia ketika melompat dengan Infernal Pursuit-nya sudah mau gak mau itu harus ada timpan yang terjadi dan gak ada follow up dari untuk Navi juga karena damage mereka belum cukup. Oke. Dan sekarang mode defensif lagi dari Navi. Mereka akan coba untuk bertahan. By the way, mereka juga punya high ground defense yang cukup oke. Give Bruno untuk clear wave kayaknya bukan masalah yang serius. Tapi ya, Ki semakin kesulitan terlihat ketika Navinya mode defensif. Betul sekali, itu setuju banget. Dan sekarang, kalau bisa kita lihat, kembali akan ada mode trapping untuk EVOS harusnya. Ya, mereka butuh main pick off di luar ya sebelum bisa masuk ke area base milik dari Navi. Karena kalau Navi masih lengkap dengan 5 pemain, ya mereka akan bisa melakukan kontrol buat area mereka juga. Karena mereka punya real world manipulation yang original ya, yang jelasnya akan jauh lebih lama. Iya, betul. Bola hitam dari kedua gold lane. Dan jangan lupa, mungkin sebelumnya Joy-nya terlihat nggak ada damage. Tapi sekarang Joy-nya udah ada damage nih, bahkan Divine Glaive. Ini udah sakit banget. Bahkan kayak Regi pun lumayan akan bocor. Oke, dan itu berarti harus di-trigger dari jauh supaya buat Rhythm of Joy-nya. Karena kalau dari dekat kena flash combo, balik lagi flash combo yang bakal bisa membalikan segalanya. Dari Lucas ya, itu skill yang dorongnya dia. Itu kan sakit banget, kita nggak bisa nge-dash lagi. Dan dia damage juga om. Makanya kayak dia harus cari pantulan untuk Rhythm of Joy-nya di jungle mungkin. Biar datang-datang langsung Electrifying Blitz juga. Iya, langsung nyanyi. Ketika ritme dari Joy ini berhasil nyala. Dan bahkan berdekatan dengan Swallow, ini sangat menjadi impact yang mahal loh. Karena kalau ngomongin ke arah Erlan, ini agak cukup berbahaya juga. Melihat Erlan yang udah punya Malphite Grant, ini kan cukup jauh Lip. Positioningnya. Jadi Swallow, iya banget. Dan Swallow, satu-satunya yang punya potensial untuk bisa dimakan dengan instan. Lihat Aether, sakit sekali Joy dimiliki dari Aether. Bahkan Regi sekalipun dengan full tank yang dimiliki seperempat tadi udah hampir muncul dan Swallow memilih untuk mundur ke arah belakang. Sudah berhasil mendapatkan real world manipulation imitasi. Di depan sana Aether, lihat itu dia. Satu ritme saja, belum bermain piano di samping Albert sudah mulai kualat dan Kay, surprise! Happy birthday Kars kembali dengan flicker defensif yang bergerak belakang. Tapi lihat apakah mau masuk dari serang Erlan. Tidak memilih untuk masuk lebih dalam lagi. Masuk ada pakan tertancap. Expansion. Kali ini flicker mau defensif tapi Kars harus masuk lebih dalam lagi karena Wrath of Dryad. Membuat Aether gagal untuk masuk lebih dalam dan Albert. Dua kali garukan menghilang amarah pasukan dari tim Navi. Dan ini bencana. Triple kill from Albert. Fokus ke arah PS. Dia nggak boleh apa terjadi dengan Immortality. Looking for Maniac. Dan ini dia. Gagal Maniac dan Revolt. Take the game one. Wipeout sebagai penutupan dari mereka kali ini. EVOS keras dengan Swallow yang bisa memimpin juga game pertama untuk mereka. Yap, dan mereka menjawab semuanya dengan Swallow juga.